Selamat malam, saya Yusi Oliver Darmawan dari kelas 11 IPS. Saya pada sore hari ini akan membahas tentang biologi. Kali ini saya akan membahas biologi. Jadi ada macam-macam ya, ada contohnya, bukan contoh, memang pertanyaannya. Pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaannya itu organ-organnya apa saja, enzimnya, terus penyakitnya, masalahnya. Terus kemudian ada sistem peredaran darah. Ada sistem peredaran darah terbuka, tertutup, besar, kecil. Lalu ada sebelumnya itu ada sistem pembekuan darah. Jadi sebelum sistem peredaran darah ada sistem pembekuan darah. Lalu yang terakhir ada masalah-masalah atau mungkin bisa dibilang penyakit-penyakit dalam sistem peredaran darah. Oke. Tanpa berlama-lama kita akan membahas tentang sistem pencernaan dulu. Sistem pencernaan dulu, apa aja sih organ-organ yang digunakan untuk proses pencernaan itu? Oke, yang pertama ada mulut. Mulut ini adalah pintu pertama untuk menuju proses pengolahan makanan atau pencernaan ya. Jadi itu untuk proses pengunyah, untuk menghancurkan makanan lah, baru dibawa ke tenggorokan. Nah, tenggorokan di medisnya bisa disebut faring. Faring ini adalah sebagai jembatan, ya, jembatan antara mulut dan esofagus. Nah, esofagus ini adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga lambung. Jadi itu namanya ada esofagus. 4. Ada lambung. Lambung ini adalah alat pencernaan manusia. Dia selain untuk menyimpan makanan, lambung ini juga berperan untuk mencampur dan menghancurkan makanan seperti bentuk yang lebih mudah diserap. 5. Ada usus halus. Usus halus ini dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, ileum. Jadi ada 3 bagian. Di sini juga untuk memproses makanan. Duodenum ini bertugas untuk memecah makanan dan mengolahnya. Sementara jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Dan di usus kecil juga terdapat gerakan peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia. Keenam, ada usus besar. Usus besar di sini berguna untuk menampung sisa-sisa makanan tadi. Lalu dipindahkan menuju rektrum dan anus. Nah, sebelumnya air yang terdapat dari sisa-sisa itu dihilangkan di situ, sehingga konsistensinya lebih padat. Jadi feses itu jadi lebih padat. Lalu dibawa ke rektrum. Rektrum ini sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dengan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Jadi disimpan di situ di rektrum, barulah dibuang di feses yang terakhir. Jadi itu dari sistem pencernaan. Tapi ada beberapa sistem pencernaan ini butuh bantuan juga. Misalnya butuh bantuan dari hati, pankreas, dan empedu. Ya, jadi tanpa ada 3 tadi juga tidak bisa melakukan proses pencernaan karena hati, pankreas, dan empedu ini menghasilkan enzim-enzim yang bisa membantu pencernaan. Jadi lebih mudah. Nah, berhubungan dengan enzim, kita akan membahas beberapa enzim yang ada di proses pencernaan tadi. Misalnya ada amilase. Amilase ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa ya. Jadi gula. Nah, ini berada di daerah mulut, usus halus, dan ada di
Tadi ya ada di lainnya juga. Tadi ada 2 ya. Maaf, tadi ada di usus halus dan di mulut ya. Jadi sana untuk memproses. Kedua, ada protase. Protase ini adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus ya. Terus ada ketiga, ada lipase. Lipase ini memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, atau bisa disebut zat gula yang mengandung alkohol. Ini ditemukan di pankreas dan lambung. Dan enzim lipase ini juga ditemukan di dalam ASI, fungsinya untuk membantu bayi menerima molekul lemak saat menyusu. Ada maltase juga. Ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi menghancurkan maltosa. Ada laktase. Laktase ini adalah enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini bisa ditemukan dalam susu atau makanan yang berbau susu ya, bisa yang terbuat dari susu. Yang terakhir ada sukrase. Sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Itu sekilas dari enzim-enzimnya. Karena kita ini manusia yang tidak sempurna, jadi kita pasti berhubungan dengan penyakit. Ada beberapa contoh penyakit yang kita alami yang di sistem pencernaan itu. Ada diare, gastritis, terus ada banyak lagi. Ada itu disebutkan konstipasi atau sembelit. Sembelit kita juga pernah mungkin mengalami karena fesesnya menjadi keras waktu disimpan tadi di rektum. Ya. Jadi dia menjadi keras, tidak bisa dikeluarkan lewat anus. Juga diare tadi mungkin karena kita makan pedas atau ada bakteri yang masuk, jadinya mengalami diare. Diare ini kalau kita mengeluarkan fesesnya berupa cair. Tuh. Ada wasir, apenditis, tukak lambung, radang usus buntu, sariawan, kolik, bisa cacingan juga termasuk, dan lain-lain. Sangat banyak ya. Saya tidak akan menyebutkan satu-satu, saya akan menjelaskan cuma beberapa contoh tadi. Lalu kita akan masuk ke pertanyaan yang keempat. Proses pembekuan darah. Bagaimana sih proses pembekuan darah? Banyak yang bertanya-tanya. Proses pembekuan darah ini seperti gini. Saat kita luka, misal kita jatuh dari motor, dari tangga, atau lagi main basket, atau main sepak bola jatuh. Nah, dia kan luka tuh. Nah, sewaktu dia luka, dia mengeluarkan trombositnya itu pecah. Mengeluarkan trombokinase. Trombokinase ditambah antihemofilia menjadi protombin. Protombin ditambah vitamin K dan ion kalsium menjadi trombin. Trombin lalu menjadi fibrinogen. Fibrinogen menjadi fibrin. Begitulah proses pembekuan darah. Lalu kita akan masuk ke Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian sistem peredaran darah. Ke sistem peredaran darah adalah, kita masuk pembahasannya. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu menstabilkan suhu tubuh dan pH. Ya, itu sekilas dari apa itu sistem peredaran darah. Nah, itu dia. Nah, kita akan membahas sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka artinya dalam peredarannya darah dan cairan lainnya tidak selamanya berada dalam pembuluh darah. Darah menuju jaringan tanpa melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali ke dalam tubuh. Nah, lalu kita ada beberapa 4 jenis arteri yang tadi disebutkan ya. Ada arteri ophthalmatik mata, 2 arteri antena, 2 arteri hati,
Dan 4 ada arteri dorsal abdominalis. Oke, kita akan masuk ke sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah ini, darah diedarkan melewati arteri dan kembali ke jantung melewati vena. Jantung dan saluran darah memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Aliran darah disebabkan oleh kontraksi lengkung jantung. Itu sekilas dari sistem peredaran darah yang terbuka dan tertutup. Lalu ada sistem peredaran darah kecil dan besar. Apa sih itu? Kita akan membahasnya. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah kotor yang miskin O2 atau oksigen yang berada di bilik kanan dibawa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran CO2 dan O2. CO2 itu adalah karbon dioksida dan O2 tadi oksigen. Darah yang sudah kaya O2 kemudian melewati vena pulmonalis menuju serambi kiri dan kemudian mengalir ke bilik kiri. Kita akan masuk ke sistem peredaran darah besar. Darah yang kaya akan O2 yang berada di bilik kiri disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta dan percabangannya atau arteri. Setelah dari kapiler di seluruh tubuh, darah menuju ke pembuluh vena dan vena cava untuk kembali ke serambi kanan. Itu sekilas itu dari tentang sistem peredaran darah. Saya juga bisa lihat di sini fungsi darah. Apa itu fungsi darah? Itu kan tubuh kita hampir semuanya ini isinya darah. Pertama, mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. 2. Mengangkut sisa-sisa oksidasi dari sel tubuh dan dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru. Urea dikeluarkan oleh ginjal. Ketiga, mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar butuh endokrin yang dilakukan oleh plasma darah. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh oleh sel-sel darah merah, membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh, menutup luka, dan menjaga kestabilan suhu tubuh. Itu adalah manfaat-manfaat darah. Masih banyak lagi ya. Nah, kita kembali lagi. Sistem peredaran darah pasti juga memiliki penyakit. Apa aja sih penyakitnya? Nah, kita bisa tarik tahu. Yang pertama, ada hipertensi. Pasti banyak ya orang mendengar hipertensi darah tinggi kalau orang Indonesia bilang. Kalau ada hiper, ada hipotensi. Hipotensi itu kayak darahnya rendah. Tuh. Tekanan darahnya rendah. Ada aterosklerosis. Juga ada juga serangan jantung, heart attack, trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis atau DVT, ada iskemia, stroke. Itu semua termasuk dalam gangguan peredaran darah ya. Itu sangat bahaya sekali ya jika kita mengenai stroke. Tuh. Oke. Begitu sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau jika ada kekurangan bisa dikoreksi dalam kolom komentar. Oke. Saya Yosia Oliver Darmawan dari kelas 11 IPS. Terima kasih.